semua, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai fungsi kuadrat dan cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai posisi geometri parabola berdasarkan nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ingat bahwa nilai diskriminan ini sama juga digunakan pada persamaan kuadrat. Kita lihat fakta-fakta yang bisa ditemukan dengan menggunakan nilai diskriminan. Fakta yang pertama itu adalah jika D lebih dari 0, kalau kita lihat sifat secara persamaan kuadrat, pada saat D lebih dari 0, persamaan kuadrat tersebut akan memiliki dua akar real yang berbeda. Tapi, sifat pada fungsi kuadrat dilihat bahwa grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kalau kita lihat D sama dengan 0, sifat persamaan kuadratnya yaitu memiliki akar kembar. Sedangkan untuk sifat fungsi kuadratnya, dilihat dari grafiknya adalah, grafik tersebut menyinggung sumbu X di sebuah titik. Kemudian, untuk D kurang dari 0, tidak memiliki akar real untuk sifat di persamaan kuadrat. Sedangkan di sifat fungsi kuadrat pada saat kondisi D kurang dari 0, yaitu fungsinya atau grafik fungsinya itu tidak memotong dan tidak menyinggung di sumbu X. Kalau kita gambarkan untuk kondisi D lebih dari 0, yaitu dia memotong di sumbu X di dua titik yang berbeda, terlihat bahwa kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah garis biru, itu adalah sumbu X, maka ini adalah grafiknya, memotong di dua titik. Kalau terbuka ke bawah, terbuka ke atas seperti itu, terbuka ke bawah kira-kira kondisinya begini. Kemudian kalau D sama dengan 0 itu hanya menyinggung, berarti posisinya tidak memotong sama sekali, hanya menyinggung. Ini menyinggung di sini di titiknya. Kemudian kalau terbuka ke bawah maka hanya menyinggung di sumbu X. Kemudian pada saat D kurang dari 0, tidak memotong maupun tidak menyinggung di sumbu X. Maka kira-kira grafiknya seperti ini. Ya, itu gambaran singkat mengenai posisi geometri dilihat dari nilai diskriminannya. Selanjutnya, kita lihat kalau D-nya kurang dari 0, ingat bahwa kalau D kurang dari 0, tadi kita sudah dijelaskan bahwa posisinya itu berada di tidak memotong sumbu X dan juga tidak menyinggung di sumbu X. Nah, pada saat kondisi D kurang dari 0 dan dilihat juga A-nya lebih dari 0, maka seluruh grafiknya itu berada di atas sumbu X. Hal ini berarti nilai fungsi atau Y-nya itu bernilai positif untuk seluruh harga X. Kondisi ini disebut sebagai definite positif. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, jika ini adalah X dan Y-nya, maka grafiknya kira-kira untuk definite positif seperti ini. Ya. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, masih dengan tidak menyinggung dan tidak memotong, dan A-nya kurang dari 0 juga, maka seluruh grafik berada di bawah sumbu X. Hal ini berarti nilai fungsi Y bernilai negatif untuk seluruh harga X. Kondisi ini disebut sebagai definite negatif. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, ini sumbu X dan Y-nya. Kemudian, ini tidak menyinggung atau tidak memotong ya. Kalau kita perhatikan gambar, untuk kondisi definite positif, grafiknya karena A lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Untuk definite negatif, karena A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Tinggal kita lihat perbandingan posisinya. Berada di atas sumbu X untuk definite positif,
berada di bawah sumbu X untuk definit negatif. Kita coba di gambar grafik. Untuk contoh fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Kita akan mencoba menggambar grafik fungsinya atau parabolanya dari fungsi tersebut. Sebelum menggambar, coba tentukan dulu berapa nilai A. A-nya sama dengan 2, kemudian B sama dengan 4, C sama dengan 5. Ingat bahwa karena nilai A lebih dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke atas. Nah, untuk mengetahui posisi geometri, gunakan nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Yaitu kita hitung D sama dengan 4 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 5. 16 kurang 40. Maka dapat D sama dengan negatif 24. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai D itu sama dengan D itu kurang dari 0. Maka parabola itu tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, untuk menggambar, ingat kita punya langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi fx, fungsi kuadrat ini. Yang pertama yaitu tentukan titik potong di sumbu y, yaitu y-intercept. Syaratnya x sama dengan 0. Yaitu kita hitung dulu y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Dengan cara cepat kita dapat bahwa koordinat titik potong sumbu y adalah 0, c. Jadi, karena c-nya adalah 5, jadi titik potong di sumbu y adalah 0,5. Yang kedua, titik potong sumbu x, x-intercept. Karena D kurang dari 0, maka posisi grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Oleh karena itu, langkah ini bisa dilewatkan. Ya, karena kalau kita menentukan titik potong di sumbu X, ini kan Y-nya sama dengan 0, artinya membentuk persamaan kuadrat. Kalau kita tentukan D-nya, itu sudah jelas ini tidak memiliki akar real. Jadi kita tidak bisa menentukan X-nya di dalam akar, di bilangan real. Oleh karena itu, langkah ini bisa dilewatkan. Kemudian yang berikutnya adalah koordinat titik puncak atau vertex. Ingat persamaannya, fungsinya adalah 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Nah, xp kita dapat hitung dengan min b per 2a, yaitu min 4 per 2 kali 2. Itu 4 juga, maka min 4 per 4 sama dengan min 1. Nah, substitusikan nilai X sama dengan min 1 ke fungsi Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 5. Maka diperoleh YP sama dengan 2 kali min 1 kuadrat tambah 4 kali min 1 tambah 5. Maka YP itu sama dengan 2 kurang 4 tambah 5. Diperoleh YP-nya 3 atau koordinatnya kita dapat tentukan, koordinat titik puncaknya adalah XP, YP adalah negatif 1,3. Kemudian titik lainnya atau extra points. Nah, sejauh ini kita sudah ada 2 titik, yaitu titik potong di sumbu Y 0,5 dan juga titik puncaknya, koordinat titik puncaknya yaitu negatif 1,3, di mana titik potong di sumbu X itu tidak ada. Jadi sudah ada 2 titik ini, maka kita bisa gunakan mencari nilai X, menentukan nilai X yang ada di sekitar titik yang sudah kita ketahui, yaitu negatif 3, negatif 2, dan 1. Nah, tinggal substitusi nilai X negatif 3 ke fungsi Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 5, itu diperoleh Y-nya sama dengan 11, maka titiknya adalah negatif 3,11. Kemudian negatif 2 diperoleh 5 Y-nya, maka titiknya adalah negatif 2,5. 1 itu diperoleh 11, maka titiknya adalah 1,11. Dari sini kita sudah bisa menentukan semua titiknya minimal ada 5 ya untuk bisa menggambar dengan detail. Maka hasilnya adalah bentuk gambarnya seperti ini.
Sudah jelas ya, karena nilai A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Dan posisi grafiknya terlihat bahwa posisinya berada di atas sumbu X, tidak memotong ataupun menyinggung di sumbu X. Dan ini disebut sebagai definite positif. Kemudian dari soal ini kalian bisa jawab, karena ini merupakan soal dengan pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu. Dari fungsi kuadrat ini, manakah yang merupakan definite positif? Berarti langkah-langkahnya silakan cari nilai diskriminannya, kemudian nilai A-nya. Apakah kurang dari 0 atau lebih dari 0, tergantung dari definisi definite positif yang sudah kita pelajari. Silakan memilih jawaban yang benar. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya.